bisnis. Kelompok dua terus berkarya, pantang menyerah, tidak takut gagal. Kelompok dua pasti juara, luar biasa. Kelompok dua, We are future entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai manajemen operasi dengan mata kuliah pengantar bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan! Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dengan NIM 1905876. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian manajemen operasi dan sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi secara umum adalah suatu proses pengelolaan secara maksimal faktor-faktor produksi, baik itu sumber daya manusia, mesin, bahan, dan faktor-faktor produksi lainnya melalui proses transformasi untuk menjadi produk baik itu barang ataupun jasa. Pengertian manajemen operasi dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya J. Hazen, William J. Stresson, Richard L. Darb, Eddy, dan tokoh-tokoh lainnya. Pada intinya mereka mengemukakan bahwa manajemen operasi adalah proses pengelolaan input atau faktor produksi melalui proses transformasi untuk menjadi output, yaitu produk baik barang ataupun jasa. Sejarah manajemen operasi. Sejatinya manajemen operasi sudah ada sejak manusia dapat menciptakan atau memproduksi barang ataupun jasa. Pada tahun 1881, Frederick W. Taylor sebagai Bapak Ilmu Manajemen menyumbangkan ilmu seleksi karyawan, perencanaan dan penjadwalan, serta studi ekonomi bidang yang terkenal hingga masa kini. Pada tahun 1913, Charles memadukan pengetahuan pada faktor-faktor yang telah distandardisasi. Dan kemudian pada tahun 1924, Walter memadukan antara pengetahuan dengan statik untuk mempertahankan mutu dan dipilih beberapa sampel untuk mempertahankan mutu tersebut. Kemudian pada tahun 1950, Edward dan Taylor mereka mengemukakan bahwa manajemen operasi harus bekerja lebih keras lagi, yaitu memperbaiki lingkungan dan proses produksi untuk meningkatkan atau mempertahankan mutu lebih baik lagi. Sejatinya manajemen operasi akan terus berkembang, dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang lain, baik itu ilmu pengetahuan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu yang paling bermanfaat dan berdampak pada manajemen operasi adalah ilmu informasi, karena ilmu informasi akan meningkatkan produktivitas serta menambahkan variasi pada masyarakat dan manajemen operasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alpina. Saya akan menjelaskan materi lanjutan. Jadi, bahwasannya dalam keputusan di manajemen operasi itu dibutuhkannya ahli yang individu yang ahli dalam bidang ilmu manajemen, ilmu informatika, ilmu biologi ataupun fisika. Dengan demikian dapat membuat peluang yang tersedia untuk manajer operasi. Di antaranya yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan spesialisasi tenaga kerja yang dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang banyak namun hanya dikerjakan oleh satu pekerja saja. Ahli ekonomi yang pertama kali membahas mengenai konsep ini yaitu Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja dapat meningkatkan keluaran apabila disebabkan oleh 3 faktor. Jadi faktor pertama itu peningkatan keterampilan tenaga kerja, kemudian faktor kedua
penghematan waktu karena pertukaran tenaga kerja. Kemudian faktor yang ketiga yaitu penambahan mesin atau peralatan. Nah, secara umum bahwasannya konsep ini itu telah diterapkan secara luas, namun perlu ditinjau kembali karena dapat berdampak pada moral tenaga kerja, kemudian pertukaran tenaga kerja, kemudian kebosanan kerja, kemudian prestasi kerja. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu mengenai pembakuan bagian. Pembakuan bagian ini merupakan bagian yang dibakukan, sehingga dapat ditukarkan. Case dan Aquilano telah menyebutkan bahwa pembakuan ini telah dipraktekkan di Venesia ketika kemudi kapal perang dibuat untuk dapat ditukarkan. Dan ini sangat berguna sekali pada saat kapal perang tersebut kemudinya rusak pada saat peperangan. Nah, kemudian yang ketiga itu revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan pertukaran sumber daya manusia dengan mesin. Bahwasannya James Watt telah memberikan sumbangan yang sangat besar sekali terhadap revolusi industri dengan penemuan mesin uapnya di tahun 1764. Mesin uap tersebut dijadikan sebagai sumber utama tenaga mesin penggerak untuk pertanian, untuk pabrik-pabrik, dan kemudian dikembangkan pada tahun 1800. Pengembangannya itu menjadi bahan bakar mesin dan listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ade Sriulan akan melanjutkan materi mengenai studi ilmiah tentang kerja. Studi ilmiah tentang kerja didasarkan pada gagasan bahwa metode ilmiah dapat dipakai untuk mempelajari kerja sebagai suatu sistem fisik maupun alamiah. Gagasan ini bertujuan untuk menemukan metode terbaik tentang kerja dengan menggunakan pendekatan ilmiah berikut ini. Yang pertama, pengamatan metode kerja. Yang kedua, pengembangan metode yang diperbaharui melalui analisis dan pengukuran ilmiah. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja dengan metode yang baru. Yang keempat, melanjutkan umpan balik dan manajemen proses kerja. Gagasan studi ilmiah tentang kerja pertama kali dikembangkan oleh Frederick Taylor dan diperbaharui oleh Frank dan Lillian Gilbert pada awal tahun 1900. Studi ilmiah tentang kerja muncul karena tekanan dari serikat buruh, tenaga kerja, dan akademikus. Pada beberapa kasus, tekanan ini dapat dibenarkan karena kesalahan penerapan pendekatan oleh manajemen. Namun demikian, dasar-dasar manajemen ilmiah masih tetap dapat diterapkan pada dunia bisnis sekarang dengan mengenali interaksi antara lingkungan kerja sosial dan teknik. Pendekatan hubungan manusia menekankan pentingnya motivasi dari unsur manusia dalam rancangan kerja. Elton Mayo dan kawan-kawannya mengembangkan garis pemikiran pada tahun 1930-an. yang lebih dikenal dengan percobaan Hawthorne. Studi Hawthorne ini menunjukkan bahwa motivasi pekerja merupakan unsur sangat penting dalam menjalankan produktivitas tanpa mengabaikan lingkungan fisik dan teknik. Pemikiran aliran hubungan manusia menekankan pentingnya pengayaan kerja. Sekarang ini dikenal sebagai metode untuk lebih memanusiawikan tempat kerja selain meningkatkan produktivitas. Model dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem yang produktif dalam bentuk matematik. Sebuah model keputusan dinyatakan dalam bentuk pengukuran prestasi, kendala, dan variabel keputusan. Kegunaan dari model seperti ini adalah untuk mencari nilai yang optimal dan dari variabel keputusan yang akan meningkatkan prestasi sistem dengan kendala yang ada. Model ini dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu dari pengawasan pertama pendekatan ini terjadi pada tahun 1915 ketika Harris mengembangkan suatu rumus kuantitas pesanan ekonomis untuk manajemen persediaan. Berikutnya komputer. Penggunaan komputer secara dramatis telah mengubah
Bidang manajemen operasi. Sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis pada tahun 1950-an, hampir semua operasi manufaktur saat ini menggunakan komputer untuk mengelola persediaan, penjadwalan produksi, pengendalian kualitas manufaktur, berbantuan komputer dan sistem pembiayaan. Selain itu, komputer digunakan secara meluas pada otomatis perkantoran dan juga pada semua jenis operasi jasa. Sekarang ini, penggunaan komputer secara efektif merupakan bagian yang sangat penting dalam bidang manajemen operasi. Sumbangan-sumbangan terhadap manajemen operasi di atas masih tetap dapat diterapkan pada manajemen operasi yang modern, walaupun kadang-kadang dalam bentuk yang telah diperbaiki. Saya Farah Sabrina Azahra akan memaparkan tentang e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh August Turner sebagai CEO perusahaan IBM. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis yang memberi kemungkinan untuk pertukaran data antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Dalam e-bisnis, terdapat suatu proses yang dinamakan e-commerce, yaitu transaksi komersial di bidang jasa dalam format elektronik. Ada 5 jenis utama e-commerce. Yang pertama adalah business to business, yang kedua business to customer, customer to customer, peer to peer, dan mobile commerce. Contoh penerapannya misalkan perusahaan X merupakan perusahaan mebel kayu, di mana kayu merupakan bahan utama bagi perusahaan X. Maka, perusahaan X memerlukan perusahaan Y sebagai supplier kayu. Perusahaan Y adalah rekan kerja dan SCM bagi perusahaan X. Perusahaan X membentuk CRM atau bagian pelayanan customer dan membentuk ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan. Keseluruhan dari penggunaan SCM, CRM, dan ERP dalam perusahaan X dapat dikatakan sebagai e-bisnis dalam kegiatan perusahaannya. Saya Nabila Putri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari e-bisnis. Tujuan dari e-bisnis yaitu mendukung efisiensi dan integrasi pengelolaan data, sumber daya manusia, keuangan, supply chain management, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik atau stakeholder. Manfaat implementasi e-bisnis antara lain meningkatkan kinerja operasional perusahaan, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, pendanaan yang sangat luas, meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan, mempermudah pengelolaan aset perusahaan, meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder, mengatasi kesenjangan digital. Media mempromosikan kompetisi perusahaan, memperlancar kegiatan ekonomi, memperlancar transaksi bisnis, dan yang terakhir, sarana penyebaran informasi secara luas. Selanjutnya, cara promosi pengembangan bisnis. Nah, cara promosi pengembangan bisnis ada 2. Yang pertama, promosi secara offline, dan yang kedua, promosi secara online. Nah, saya akan menjelaskan tentang promosi secara offline. Nah, promosi secara offline ini promosi tanpa melalui jaringan internet. Promosi secara offline ini dilakukan dengan cara yang pertama, mengajak langsung keluarga, teman, rekan kerja saat bertemu. Yang kedua, melalui SMS untuk menginformasikan bisnis. Dan yang ketiga, yang terakhir, membuat dan menerbitkan di media cetak seperti koran dan majalah. Baik, saya Asayang Alivia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Nabila. Promosi secara online. Promosi secara online merupakan promosi dengan menggunakan jaringan internet yang terkoneksi secara online. Adapun cara promosi ini antara lain, yang pertama, membuat informasi bisnis di web yang sudah ada. Yang kedua, mengirimkan email kepada keluarga, teman, dan rekan kerja yang ingin diajak bergabung. Usahakan dalam mengirimkan email
Tuliskan kata-kata yang menggugah minat orang yang diajak bergabung. Jika akan mengirimkan email kepada orang yang tidak dikenal, usahakan jangan mengirimkan email yang sama lebih dari 2 kali. Hal ini karena akan menimbulkan kesan pemaksaan kepada orang tersebut. Yang ketiga, bergabung dan promosikanlah website bisnis pada website komunitas. Yang keempat, daftarkan dan promosikan pada website yang menawarkan fasilitas pemasangan iklan secara gratis. Selanjutnya, tahap evolusi e-bisnis. Dalam perkembangannya, e-bisnis mempunyai 4 tahap evolusi agar perusahaan yang menggunakan media ini dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, tahap inform. Dalam tahap awal ini, adanya unit-unit kecil perusahaan yang berusaha membuat program-program kecil atau software berbasis internet. Contohnya, pengembangan homepage yang menampilkan profil perusahaan di internet atau membuat website yang berisi produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada para pelanggannya, atau membuat situs yang berisi berita-berita mutakhir di bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas unit perusahaan tersebut dan lain-lain. Hal-hal yang kecil ini muncul dari ide seseorang atau sekelompok orang yang ada dalam sebuah unit perusahaan. Hal ini karena mereka memiliki pemahaman dan pengalaman dalam bidang internet. Berbagai proyek kecil ini biasanya hanya bersifat jangka pendek dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar karena hanya lebih menonjolkan pada penyebaran informasi sehubungan dengan aktivitas dalam kaitan sebuah unit perusahaan. Aplikasi-aplikasi tersebut bersifat bebas dan mandiri, artinya tidak terintegrasi pada perangkat lunak aplikasi lain yang ada di perusahaan. Berhasil atau tidaknya proyek e-bisnis ini masih berdasarkan pada analisis atau kajian efisiensi yang dicapai. Manfaat dari tahap inform ini yang pertama, dengan adanya website yang menampilkan profil perusahaan akan membuat perusahaan itu tidak perlu mencetak dokumen terlalu banyak karena para pelanggan dan para mitra bisnis dapat melihatnya di internet. Dengan adanya email juga, biaya pengiriman dokumen dan kurir dapat ditekan atau dilakukan pengembangan dokumen manajemen sehingga dapat memangkas biaya overhead kantor dan sebagainya. Yang kedua, membuat e-bisnis dengan melakukan cara-cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan mekanisme yang cukup aman dan memiliki resiko kegagalan yang rendah. Walaupun manfaat yang diperoleh tidak terlalu cukup signifikan, namun konsep e-bisnis yang sederhana ini dapat dikembangkan di segenap karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, tahap automate. Tahap automate adalah berupaya untuk mengintegrasikan beberapa di unit perusahaan yang telah mengimplementasikan konsep kecil dari e-bisnis. Hal yang menjadi dasar dalam penggabungan modul-modul tersebut yaitu serangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya, proses pengadaan anggaran dari beberapa masing-masing unit kepada divisi keuangan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Della Pedis Octavia. Saya akan memaparkan mengenai materi strategi manajemen operasi. Yang pertama, ada definisi strategi operasi. Strategi operasi merupakan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan fungsi operasi, menunjang strategi bisnis organisasi. Untuk lebih jelasnya, menurut para ahli ada beberapa definisi dari strategi operasi. Yang pertama ada Hayes dan Wainwright 1984 mendefinisikan strategi operasi sebagai suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Mereka menegaskan cara keputusan utama dalam operasi dibuat dan dipadukan satu dengan yang lain. Pada pernyataan lain, Hayes dan Wainwright 1988 memberi tekanan pada hasilnya dari strategi operasi sebagai suatu pola yang konsisten dalam pengambilan keputusan. Di samping itu,
Schroeder juga menekankan strategi operasi sebagai suatu yang mendahului pengambilan keputusan. Akan tetapi keduanya menyetujui bahwa hasilnya adalah pada pengambilan keputusan yang konsisten. Selain itu, menurut Skinner 1985 menegaskan bahwa strategi operasi terkait erat dengan hubungan antara keputusan dalam operasi dan strategi korporasi. Dalam pernyataan lain, Skinner juga menegaskan bahwa operasi harus berhubungan penuh dengan strategi bisnis. Kedua, strategi operasi dan keputusan harus diisi secara penuh kebutuhan dan bisnis dan harus menambah keunggulan bersaing bagi perusahaan. Ketiga, untuk mencapai keunggulan bersaing, koordinasi antar fungsi dari keputusan yang dibuat untuk memfasilitasi strategi operasi. Selanjutnya, ada proses perumusan strategi. Menurut Olsen dan Eadi, untuk memahami proses perumusan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan misi dan tujuan. Yang kedua, ada analisis dan scanning lingkungan. Yang ketiga, ada profil internal dan audit sumber daya. Yang keempat, ada perumusan evaluasi pemilihan strategi. Yang terakhir, kelima, ada implementasi dan pengendalian rencana strategis. Nah, selanjutnya ada komponen strategi operasi. Inti dari strategi operasi menurut E. Tandelin 1991 terdiri atas 4 elemen, yaitu misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Yang pertama ada misi, yaitu misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi yang menyangkut biaya, kualitas, fleksibilitas, tepat waktu, pengiriman cepat, dan sebagainya. Yang kedua, ada kemampuan khusus. Kemampuan khusus operasi adalah menciptakan operasi yang unggul secara relatif dari para kompetitor yang terkait dengan misi operasi. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan tersebut harus ditetapkan dalam bentuk kuantitatif agar dapat terukur besarnya pencapaian akan diraih. Yang keempat terakhir yaitu kebijakan. Kebijakan operasi merupakan penjabaran dan penjelasan tujuan operasi yang akan dicapai. Kebijakan ini harus dibentuk untuk setiap sisi keputusan yang menyangkut proses keputusan, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Hanifah Rahmawati akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perumusan strategi operasi. Perumusan strategi merupakan rencana jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin efektivitas manajemen, di mana hal ini didasari oleh peluang dan ancaman yang bisa dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam proses perumusan strategi ini bisa dilakukan dengan analisis SWOT, di mana kita bisa mengetahui apa saja sih kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman perusahaan. Dalam perumusan strategi ini dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah misi dan tujuan organisasi. Misi ini penting bagi perusahaan karena untuk menjamin kesatuan pendapat di dalam organisasi. Yang kedua adalah mendorong bagaimana sih menggunakan sumber daya yang optimal dan menjadi standar bagi pengalokasian sumber daya organisasi. Tujuan merupakan sasaran yang akan dituju oleh perusahaan, merupakan sasaran akhir apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan ini berfungsi untuk membantu mengkoordinasikan hal-hal dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menjadi tolak ukur perusahaan. Selanjutnya ada strategi. Strategi merupakan perencanaan komprehensif perusahaan yang dilakukan untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan merupakan bagaimana cara perusahaan mentindak mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, bisa dengan cara mengalokasikan sumber daya yang optimal atau membagi tugas-tugas tersebut pada bagian-bagian yang ada di perusahaan agar strategi tersebut bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada strategi
strategi manajemen operasional. Heiser mengungkapkan bahwa misi perusahaan dapat tercapai melalui 3 cara. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua kepemimpinan biaya, yang ketiga ada respon yang cepat. Nah, hal ini menuntut manajer operasional untuk menciptakan produk dan jasa yang lebih baik lagi, baik dari itu barangnya berbeda atau harganya yang lebih murah dan lain-lain. Selanjutnya ada membangun kompetensi mewujudkan strategi. Membangun kompetensi ini bisa dilakukan dengan melatih keahlian komunikasi, melatih keahlian kemampuan bekerja pada bidang yang lain, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang keputusan strategis manajemen operasi. Dalam menghasilkan barang dan jasa, pasti setiap organisasi itu menjalankan 3 fungsi utama, yaitu apa saja? Pemasaran, keuangan, dan operasi. Aktivitas operasi perusahaan itu berhubungan dengan bagaimana menghasilkan produk, barang, dan jasa yang akan dihasilkan, dan juga bagaimana manajer operasi bekerja. Nah, menurut Ihsan, dalam manajemen strategis dibagi ke dalam 3 fungsi utama, yaitu ada planning, implementing, dan controlling. Yang pertama adalah strategi desain barang dan jasa. Desain produk menurut Agus Ahyari adalah rancangan, ukuran, dan fungsi suatu barang yang akan diproduksi. Pemilihan produk adalah proses pemilihan barang atau jasa untuk dapat disajikan pada pelanggan. Dari desain produk diteruskan pada tahap proses produksi, yaitu perusahaan harus menyesuaikan produk apa sih yang telah dipesan oleh pelanggan. Dari proses tersebut diharapkan bisa menghasilkan barang atau jasa yang maksimal. Saya Aulia Hani Putri. Selanjutnya ada strategi kualitas. Menurut Heiser, pada tahun 1998 mengemukakan bahwa kualitas adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Adapun mengelola kualitas dapat membantu strategi yang sukses akan diferensiasi, biaya rendah, dan respons yang cepat. Mengelola kualitas dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan, menekan biaya produksi yang akan berimplikasi kepada kenaikan keuntungan. Strategi yang selanjutnya adalah strategi perencanaan proses. Strategi proses atau transformasi adalah pendekatan perusahaan untuk mengubah suatu sumber daya menjadi sebuah barang atau jasa. Tujuan strategi proses adalah bagaimana perusahaan mengubah atau mengolah sumber daya yang ada secara efektif dan efisien menjadi sebuah produk yang memenuhi persyaratan pelanggan, spesifikasi produk dalam batasan biaya atau manajerial yang lain. Strategi selanjutnya adalah strategi lokasi. Strategi lokasi sangat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan karena keputusan penentuan lokasi sangat berpengaruh kepada biaya tetap maupun biaya variabel yang lainnya. Selanjutnya ada strategi tata letak. Strategi tata letak merupakan suatu keputusan penting yang akan berpengaruh terhadap sebuah operasi jangka panjang. Strategi tata letak ini memiliki dampak strategis karena bersentuhan langsung dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, lingkungan kerja, kontak pelanggan, hingga menentukan citra perusahaan itu sendiri. Strategi tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, dan respons yang cepat. Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Strategi sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan agar dapat memberdayakan orang secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana sih supaya bisa memberdayakan orang secara efektif dan efisien? Tentu dengan lingkungan kerja yang memadai, secara komitmen maupun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Lingkungan kerja yang memadai tidak hanya cukup dibayar tinggi saja atau secara gaji yang besar saja, tetapi memenuhi persyaratan fisik maupun psikologis manajer maupun karyawan yang lainnya.
Nama saya Hersa Rahayu Julianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen rantai pasokan. Strategi manajemen rantai pasokan yaitu strategi di mana hal yang menjelaskan tindakan yang mana harus dibuat dan yang mana yang harus dibeli. Pertimbangan ini ada pada kualitas, pengiriman, dan inovasi. Semuanya harus di tingkat harga yang memuaskan. Kepercayaan antara pembeli dan penjual sangat dibutuhkan untuk proses pembelian yang efektif. Rantai pasokan atau supply chain dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara tempat sumber daya tertentu berada. Sumber daya ini bisa berupa keahlian, pekerjaan, ataupun bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya ada strategi persediaan. Persediaan di sini menurut Asauri adalah suatu aktiva yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi. Persediaan bahan baku yang menunggu pengguna dalam proses produksi. Perusahaan harus mempertimbangkan seberapa banyak persediaan setiap barang yang harus dimiliki dalam waktu pemesanan kembali. Persediaan bisa dioptimalkan jika kepuasan pelanggan atau pemasok atau perencana produksi dan sumber daya manusia lainnya dipertimbangkan. Jumlah pemesanan yang diadakan kehendaknya menghasilkan biaya yang timbul dalam persediaan adalah minimal. Dalam menentukan jumlah pesanan yang juga ekonomis, perusahaan harus berusaha memperkecil biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hal ini berhadapan dengan dua sifat biaya yang bertentangan, antara lain menekankan agar jumlah pemesanan sangat kecil sehingga carrying cost menjadi kecil dan order cost menjadi sangat besar selama 1 tahun. Yang selanjutnya ada strategi penjadwalan. Penjadwalan di sini meliputi pengurutan dalam pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Heiser mendefinisikan proyek sebagai sederetan tugas yang diarahkan pada suatu hasil utama. Di perusahaan yang dibentuk organisasi proyek, yaitu sebuah organisasi yang dibentuk untuk memastikan program mendapatkan manajemen dan perhatian yang semestinya. Yang selanjutnya ada strategi pemeliharaan. Dalam usaha untuk dapat menggunakan terus peralatan fasilitas produksi agar kontinuitas produk dapat terjamin, diperlukan kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan di sini meliputi pengecekan barang, perbaikan barang, atau reparasi atas kerusakan-kerusakan yang ada, serta menyesuaikan atau penggantian komponen yang dapat pada fasilitas tersebut. Pemeliharaan meliputi pengecekan, perbaikan atau reparasi atas kerusakannya yang ada serta menyesuaikan atau menggantikan komponen yang terdapat pada fasilitas tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen operasi. Manajemen operasi ada dalam perusahaan untuk bisa mengolah sumber daya yang dimiliki. Untuk sebuah produksi, supaya memiliki hasil yang maksimal, sumber daya yang dikelola yaitu bahan baku, mesin atau perlengkapan dan peralatan, tenaga kerja ataupun keuangan, dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang akan memiliki nilai tambah dan bisa dijual. Fungsi pertama yaitu fungsi perencanaan. Dalam perencanaan, manajer operasi untuk menentukan suatu tujuan subsistem operasi dari suatu organisasi dan mengembangkan sebuah program, kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dalam tahap ini mencakup sebuah penentuan peranan dan fokus dari operasi, termasuk dalam perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Dalam perorganisasian, manajer operasi menentukan sebuah struktur seperti struktur individu, grup, seksi-seksi, bagian ataupun divisi, ataupun departemen dalam suatu subsistem operasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Manajer operasi juga dalam menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasi serta untuk mengatur wewenang ataupun tanggung jawab yang diperlukan
dalam melaksanakannya. Yang ketiga, ada fungsi pergerakan, di mana manajemen operasional ini memiliki fungsi yang dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk menjalankan tugasnya. Yang terakhir, ada fungsi pengendalian atau pengawasan. Manajemen operasional di sini mempunyai fungsi untuk mengembangkan sebuah standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan pergerakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.